Bismillah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa agar supaya acara pada pagi hari ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sudah selesai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah etika ketika seseorang itu belajar. Kok kayaknya pada lemes semuanya ya? Masih semangat kan semuanya? Baik, ketika saya mengucapkan semangat pagi, 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 jawabnya pagi, 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 gitu ya. Baik, semangat pagi, 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 pagi. Nah, baik, di sini saya akan memberikan berbagi ya istilahnya, berbagi sedikit ilmu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah etika seseorang itu ketika belajar, etika kita dalam belajar. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan apa sih etika itu. Di sini ada yang tahu etika? Iya, baik. Ada yang tahu nilai etika itu tuh apa? Nah, baik, etika itu adalah ya suatu konsep di mana itu yang menunjukkan itu baik dan buruknya sikap seseorang itu. Nah, jadi itu yang dinamakan etika. Jadi etika itu ada etika yang baik, ada yang etika yang buruk. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah bentuk-bentuk etika belajar yang buruk. Nah, bentuk-bentuk etika belajar yang buruk itu seperti apa sih? Nah, ada yang tahu? Ya, pasti ini sering melakukannya ya. Ini karena jawabannya semuanya yang buruk-buruk. Oh, di sini siapa yang etika belajarnya paling buruk di antara kalian? Sudah cukup. Nah, baik, ya saya tahu. Cukup jadi aib saja ya, nggak usah dipaparkan seperti ini. Baik, yang pertama yaitu adalah tidak menghargai seorang guru. Nah, bentuk ini yang sering terjadi di zaman sekarang ini. Nah, tidak menghargai seorang guru ini adalah suatu contoh yang etika yang buruk. Nah, ketika kita tidak menghargai seorang guru kita, bagaimanakah ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita? Sedangkan kita pun tidak menghargai guru kita. Ketika kita menghargai seorang guru kita, maka apa yang akan disampaikan itu akan masuk ke dalam diri kita. Sehingganya apa? Ilmunya itu tidak sia-sia. Nah, ilmunya tidak sia-sia. Apa yang disampaikannya itu masuk ke dalam diri kita dan bisa kita aplikasikan. Nah, ketika seseorang sudah tidak menghargai gurunya, nah, yang ada apa? Timbullah rasa yang mana tidak saling menyukai. Ketika timbul rasa yang tidak saling menyukai itu, nantinya berakibatnya apa yang disampaikan oleh seorang guru itu tidak ikhlas, dan apa yang disampaikannya itu hanya bersifat sia-sia saja. Seorang murid karena tidak menghargai gurunya, tentunya pastinya tidak akan mendengarkan dengan baik, dan tentunya tidak akan masuk dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adalah tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini siapa yang sering tidak mengerjakan tugas? Banyak ini pasti ya.
ini adalah suatu contoh ciri etika yang tidak baik. Nah, ketika kita sering tidak mengerjakan tugas, yang terjadi apa? Kita tidak terbiasa. Tidak terbiasa dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Ketika kita menjadi seorang guru, karena kita tidak terbiasa mengerjakan tugas, sehingganya kita tidak bisa mandiri mengerjakannya, sehingganya apa? Kita tidak terbiasa. Kita mau mengajarkan itu pun sulit. Karena apa? Terbiasanya kita tidak mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu tuh memandirikan kita. Kita belajar mandiri. Kalau semisalnya Anda tidak mengerjakan tugas, Anda tidak terbiasa secara mandiri, maka yang terjadi Anda tidak bakalan paham. Tugas itu untuk melatih kita, agar supaya kita lebih terbiasa dengan sendiri. Jadi mengerjakan soal-soal itu secara sendiri. Lalu yang ketiga yaitu adalah mencontek. Di sini siapa yang suka mencontek ketika ujian? Adakah yang suka mencontek di sini? Baik. Mencontek ini juga sama saja tidak mendidik diri kita sendiri. Apa yang sudah kita pelajari itu sia-sia. Karena apa? Tidak kita praktekkan dengan mencontek itu. Ketika kita mencontek, kita tidak bakalan berusaha mengerjakan sendiri apa yang sesuai yang ada di otak Anda sekalian. Ketika kita tidak mengerjakan, ketika kita mencontek, itu kita kan hanya menerima instannya saja ya, menerima apa adanya yang sudah ada. Oh, ini udah ada jawabannya, berarti kita tinggal nyalin gitu aja. Ini kan berarti apa? Tidak melatih diri kita sendiri, sehingganya yang terjadi kita tidak mandiri akan semua ini. Sehingganya yang terjadi kita tidak bisa mandiri, mencontek, lalu tadi tidak mengerjakan tugas, itu sama saja tidak memandirikan diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi etika belajar yang buruk. Etika buruk ketika belajar. Caranya seperti apa? Yang pertama, yang tentunya yaitu adalah niat. Pasti kalau kita tidak ada niatan untuk menjadi baik, ya buat apa kita mau jadi baik gitu loh. Yang pastinya yang pertama yaitu adalah niat. Yang kedua yaitu adalah yang selanjutnya yaitu adalah berperilaku yang baik. Ketika kita sering berperilaku yang baik, ketika kita berperilaku baik kepada semua orang, berperilakunya baik kepada guru kita, kepada semuanya, tentunya kita akan menghargai seorang guru dan yang lainnya. Maka dari itu berperilaku yang baik ini sangat penting. Karena apa? Ya, karena kita akan terbiasa dengan melakukan yang baik, dan kita akan terbiasa dengan perilaku yang baik pula dengan seorang guru dan yang lainnya. Ketika kita sudah terbiasa berperilaku yang baik, maka semuanya akan ikut pastinya. Lalu yang selanjutnya itu adalah belajar dengan optimal, atau belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin di sini ada yang belajarnya kurang optimal, kurang bersungguh-sungguh.
kita perbaiki dari sekarang. Perlu kita perbaiki dari sekarang. Iya, karena apa? Apa yang kita lakukan pada hari ini, ya, apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah sejarah bagi masa yang akan datang. Sejarah bagi generasi setelah kita. Karena apa? Ketika kita terkenalnya memang belajarnya optimal, maka kita sudah mencetak sejarah bahwasanya kita itu tuh sudah belajar optimal dan ada hasil gitu. Ada hasil atas apa yang telah kita optimalkan dalam belajar itu. Nah, maka dari itu mengoptimalkan belajar itu sangatlah penting. Ketika seseorang tidak optimal dalam belajarnya ataupun males-malesan, hanya menganggap semua cuek, pastinya ini nanti akan istilahnya ngikut ke semuanya, akan mengikut ke semuanya. Ketika belajar kita tidak optimal, maka kita akan malas-malasan mengerjakan tugas, malas masuk sekolah, lalu setelah itu tidak menghormati gurunya, mencontek dan yang lainnya. Nah, tentunya belajar dengan optimal ini sangatlah penting bagi kita semuanya. Nah, mumpung masih muda, kita optimalkan dalam belajar kita. Ketika kita belajar kita sudah optimal, maka nanti berkelanjutannya akan melancarkan proses belajar kita, dan kita tercatatnya etikanya ketika belajar itu nilai baik. Lalu yang selanjutnya, menghormati seorang guru. Menghormati seorang guru mungkin ya sudah sering kita jumpai bahwasanya banyak murid itu yang tidak menghargai seorang gurunya. Kasihan seorang gurunya sudah capek-capek menerangkan, tetapi tidak menghormatinya. Nah, seperti contohnya ketika seorang gurunya masih menjelaskan, ada yang ngobrol kan itu tidak baik. Itu bentuk dalam meremehkan guru. Nah, ya, jadi agar supaya belajar kita itu tuh lebih optimal, lalu kita itu tuh apa yang disampaikan oleh seorang guru itu tuh masuk ke dalam diri kita, maka hormati gurumu. Iya, hormati gurumu. Ketika kita tidak menghormati seorang guru, maka yang terjadi akan tidak masuknya ilmu ke dalam diri kita. Baik, mungkin hanya itu. Nah, di sini saya akan menampilkan video bentuk etika yang tidak baik ya. Mari kita lihat. Baik, bagaimana menurut Anda sekalian? Silakan semuanya membentuk 4 kelompok. Silakan didiskusikan apa yang sudah saya terangkan. Bagaimana? Baik, saya akan membagikan kertas. Bagaimanakah tanggapan Anda? Nanti silakan diisi ya. Baik, silakan di sini sudah, silakan dikumpul di sini semuanya. Baik, mungkin hanya ini dari kami ya semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Semoga ini bisa menuju gerbang ke perubahan kita selanjutnya. Tetap semangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.